acara kita hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja terkait dengan tema kita dalam HUT Forum UMKM yang kedua, menjalin kolaborasi pentahelik dalam bidang UMKM di Kabupaten Sumedang dengan visi Sumedang Simpati. Mungkin kita semua yang ada di sini yang stay dari pagi, Ibu, ini teh dari jam 5, mungkin ini yang terjauhnya dari jam 5, dari mulai mengikuti senam juga 2 gelombang. Kita semuanya ingin mendengar pandangan narasumber yang ada di depan tentang bagaimana perkembangan pelaku usaha UMKM ini, bagaimana pandangan Ibu sebagai government dan juga dari Dekranasda. Mungkin pertanyaannya atau ya, kita ingin mendengar bagaimana pandangan Ibu terkait dengan membangun kolaborasi dengan UMKM seperti itu. Mungkin Bu, mangga di haturanan. Hatur nuhun, mudah-mudahan masih semangat ya di siang hari ini. Untuk pendapat saya terkait bagaimana kondisi saat ini, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa UMKM di Kabupaten Sumedang, saya optimis untuk saat ini bahwa bisa lebih maju lagi ke depannya, bisa lebih sukses lagi. Pasca pandemi Covid itu memang luar biasa ya kita rasakan. Semua pelaku usaha, bukan hanya UMKM, bahkan pengusaha besar saja terkena dampaknya. Tentu ini menjadi PR kita bersama agar kedepannya UMKM bisa kembali menata kembali gitu dirinya, bisnisnya kedepannya supaya lebih baik lagi. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerjasama, perlu kolaborasi, sinergitas dengan yang lainnya. Seperti tadi disebutkan tema hari ini membangun kolaborasi pentahelik. Ada 5 unsur yang tentu di sini sangat memiliki peran yang sangat besar yang akan menentukan maju mundurnya UMKM. Jadi bukan hanya UMKM saja, perlu perhatian dari pemerintah, bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakannya untuk memajukan kembali UMKM gitu ya, untuk kembali membangkitkan kembali UMKM yang kemarin sempat terpuruk, baik dari berbagai bidang gitu ya, dari peningkatan kualitas SDM-nya, kualitas produk, kemudian juga pemenuhan bantuan sarana prasarana, permodalan dan lain sebagainya, serta penyediaan atraksi, penyediaan momen kegiatan sehingga UMKM ada tempat untuk berjualan lah istilahnya, untuk memasarkan. Karena kalau menurut saya produksi itu sudah biasa ya mereka lakukan, mereka bisa memproduksi, tapi justru yang dibutuhkan adalah pemasaran. Kemudian bagaimana dukungan komunitas, saling mendukung tadi, saling memotivasi sehingga semangat semuanya gitu. Dan tentu komunitas dari bidang komunikasi juga sangat penting. Bagaimana ini dalam pemasaran bisa melalui media-media yang sudah ada, media sosial, elektronik dan lain sebagainya. Kemudian juga men-share kegiatan-kegiatan. Ketika ada satu kegiatan, misalnya pameran dan lain sebagainya, peran media ini sangat penting. Sehingga ketika masyarakat tahu oh ada kegiatan di sini, mereka akan berbondong-bondong datang. Jadi memang harus berkolaborasi, tidak bisa sendirian. Kalau sendirian bisa, cuman capek, lama gitu ya. Tapi kalau kita misalnya bersinergi, berkolaborasi dengan yang lain, ini juga akan mempercepat, mengakselerasi dari kemajuan UMKM itu sendiri. Mungkin itu pendapat saya ya. Baik, hatur nuhun Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Kabir dulu, Pak ini dulu, Kang Raup sama aja, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi itu sangat penting ya, karena kita semua itu punya kelemahan masing-masing, dan pentingnya kolaborasi itu kita harus membatasi diri kita masing-masing. Saya pikir begini, ketika di forum seperti ini saja misalnya, Pak Oman ini adalah seorang akademisi dari unsur A-nya ya, tetapi dari unsur B-nya dia juga seorang bisnismen sebenarnya. Dari unsur C-nya dia juga bagian dari community Genpari gitu kan, seperti itu. Dari unsur G-nya wong PNS dia gitu kan, seperti itu.
Tetapi dalam posisi di sini beliau menempatkan posisinya sebagai akademisi, Pak Wudan menempatkan posisi sebagai government misalnya. Saya menempatkan posisi sebagai bagian dari komunitas media. Kebetulan dalam posisi ini saya ingin memposisikan sebagai ketua forum komunitas informasi masyarakat di Kabupaten Sumedang. Nah, kemarin kita sudah sepakat dengan Pak Kadiskominfo Sanditik, kemudian Pak Kabid, dan juga dengan rekan-rekan dari pengurus kecamatan untuk bersinergi dengan pengurus UMKM di masing-masing kecamatan, dan kita mengambil bagian untuk mempromosikan UMKM secara digital. Karena kita memang konsentrasinya di dalam komunikasi, di dalam informasi, di dalam menjual. Kalau perlu kita membantukan menjualkan, tetapi kita tidak secara langsung melakukan penjualan. Nah, konsepnya adalah demikian. Jadi kalau misalnya setiap teman-teman itu kita buat marketplace nih, marketplace-nya yang mengelola itu adalah forum kabupaten. Kemudian dari masing-masing kecamatan, teman-teman di kecamatan dan di desa itu, merekalah yang membuat toko masing-masing. Kita hanya mewadahi. Mereka punya toko, ini beda dengan e-commerce ya, ini marketplace. Mereka punya toko, mereka simpan tokonya kayak kita misalnya di Plaza Asia, kita punya toko, kita jualan sendiri, uangnya langsung ke diri kita sendiri. Nah, ini juga kita bikin konsepnya seperti itu. Bapak Ibu, para pelaku UMKM, belajar profesional hanya produksi sajalah, tidak perlu capek-capek jualan. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari produksi sampai jualan nggak akan profesional, kita nggak akan gede gitu. Oleh karena itu lebih baik kita kolaborasi daripada kita kompetisi. Pak Kadbi juga mungkin harus batasi pekerjaannya, jangan ABC sampai Z dikerjain sendiri. Kasih kerjaannya ke bidang media, kasihnya kerjaannya ke bidang akademisi, misalnya seperti itu, supaya kita bisa berlari menuju Sumedang melesat 2022 agar simpati di 2023. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, hatur nuhun Kang Rep. Mangga Pak Wudan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sri, juga Ibu mohon izin. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, baik dari Ibu Ketua Dekranasda maupun dari perwakilan dari kelompok informasi masyarakat Kang Roub, ini pada akhirnya karena kita sebagai government itu kita memfasilitasi, dan beberapa kesempatan bahkan kita bukan hanya fasilitasi sampai kepada eksekusi. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan Expo UMKM dan gelar budaya pun kita pentahelik dan berkolaborasi. Dan yang unik di sini mungkin tambahannya, karena kita berkolaborasi ABCGM, bahkan di dinas instansinya pun kita berkolaborasi. Ini alhamdulillah di acara Expo UMKM dan gelar budaya kita menggandeng DPMD, kemudian kita menggandeng Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian kita menggandeng juga Diskoperindak tempat saya bertugas, dan Kominfo. Jadi selain tadi faktor-faktor ABCGM di pemerintahan pun, karena instruksi Pak Bupati, kita harus berkolaborasi. Dan alhamdulillah setiap kegiatan, apalagi Pak Bupati menganjurkan kalau tidak karena APBD kita sangat minim, diusahakan bisa pentahelik. Alhamdulillah dari 7 kegiatan itu hanya 1 yang dibiayai oleh APBD waktu Festival Kopi dan Tahu di Jakarta, dan selebihnya di luar itu alhamdulillah tanpa anggaran APBD, tapi kita bisa karena kita menerapkan ABCGM tadi. Nah, mungkin dengan salah satu kegiatan di acara forum pun ini sekarang ini dari forum sebagai komunitas itu juga selalu berpentahelik, selalu berkolaborasi, dan alhamdulillah setiap kegiatan-kegiatan UMKM kepala daerah termasuk Ibu ini selalu menghadiri, karena tadi latar belakangnya kita mengadakan kegiatan dengan berkolaborasi dan pentahelik. Nah, mungkin itu dari Hatur nuhun Pak Kabid. Mangga Pak Oman dari akademisi. Baik, terima kasih. Saya salut untuk UMKM Sumedang. Saya lihat luar biasa sekali.
atas Expo UMKM hari ini. Kemudian fashion show-nya luar biasa tadi yang sudah dilombakan. Kemudian hampersnya juga luar biasa. Jadi UMKM Sumedang terkait dengan Sumedang Simpati ini sangat diandalkan untuk mencapai sejahtera dan kreatif, di samping agamis, maju, dan profesional. Nah, Sumedang Simpati sebagai visi Pak Bupati ini bisa tercapai dengan kolaborasi pentahelik tadi. Kalau Bapak Ibu yang beraktivitas di UMKM itu sebagai pengusaha, tentu saja yang menjadi pokok adalah bagaimana 4P sebagai dasar ya. Produknya dulu. Bapak Ibu sudah memiliki produk, luar biasa produknya, tinggal nanti di branding, dikemas sehingga memiliki nilai jual yang bagus. Nilai jual itu nanti masuk ke price ya, ke harga. Bagaimana penentuan harganya agar mampu terjangkau oleh para pembeli, mampu bersaing. Kemudian nanti masuk ke place tempatnya. Nah, alhamdulillah di UMKM Expo ini menjadi sebuah wadah, sebuah tempat untuk mengenalkan produk, menjual produk. Kemudian Pak Kabid juga dari Pemda Sumedang sudah menyiapkan Gumasep. Ada 19 gerai yang sudah dibuka. Itu untuk menjual produk-produk UMKM gitu. Dan yang terakhir adalah promosi. Nah, bagaimana melakukan promosi produk-produk UMKM Sumedang ini agar sesuai dengan harapan menuju sejahtera masyarakatnya dan kreatif ekonominya. Kaitannya dengan kolaborasi pentahelik apa? Tadi Ibu sudah menyampaikan ada 5. Yang pertama pemerintah, yang kedua akademisi, yang ketiga bisnis, yang keempat komunitas, yang kelima media gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumedang fokus pada aturan, pada regulasi, bagaimana mengatur UMKM Sumedang ini gitu. Fokus. Kemudian pemerintah juga sebagai fasilitator, bagaimana memfasilitasi UMKM Sumedang ini agar maju dan berkembang begitu. Dari sisi regulasi dan dari sisi fasilitas. Kemudian Bapak Ibu sebagai UMKM dibantu oleh akademisi. Akademisi ini sekarang kebijakannya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Anak-anak sekolah itu bisa diberikan tugas untuk membantu UMKM, termasuk mahasiswa. Jadi mereka bisa membantu Bapak Ibu UMKM, dibayarnya dengan nilai punten begitu. Jadi itu akan sangat membantu. Anak-anak muda ini punya ide yang bagus, bisa membranding, bisa membuat kemasan, bisa membuat logo, kemudian bisa memasarkan lewat media elektronik, melalui media sosial, kemudian toko online dan sebagainya. Itu Bapak Ibu pebisnis, pengusaha UMKM bisa memanfaatkan akademisi. Untuk perguruan tinggi bisa membantu riset, bagaimana riset pengembangan produk, bagaimana riset pasarnya seperti apa, penentuan harganya seperti apa. Itu yang bisa dilakukan oleh akademisi. Kemudian yang bisa dilakukan oleh komunitas, dalam hal ini forum silaturahmi komunikasi UMKM Sumedang. Ini sebagai wadah komunitas, setiap pelaku UMKM, pelaku usaha bisa bersilaturahmi, bisa berkomunikasi, saling membantu, saling menguatkan begitu. Akan membuat jejaring informasi, ada bisnis apa, peluang bisnis apa yang baru dan sebagainya. Kalau membuat satu produk, tentu saja ada yang membantu bahan bakunya misalnya, ada yang membantu kemasannya, ada yang membantu menjual. Kemudian yang berikutnya ada bisnis. Nah, bisnis sebetulnya UMKM itu adalah bisnis pengusaha. Nah, bisa dibantu oleh bisnis-bisnis yang besar. Misalnya tadi ada Coca-Cola, ada supermarket, itu bisa memberi ruang produk-produk UMKM itu dijual di minimarket begitu. Nah, itu kembali ke regulasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah media.
Di Pentahelix ada media, ini bisa membantu memasarkan produk-produk UMKM. Produk-produk UMKM yang bagus itu bisa dikenalkan oleh media yang ada di Sumedang, apakah media cetak, elektronik, online dan sebagainya. Betul-betul menginformasikan secara viral produk-produk UMKM Sumedang, ya. Jadi informasi yang positif yang disebarluaskan begitu, ya. Jangan kalah oleh informasi-informasi yang lain gitu. Ayo terus kembangkan, informasikan oleh media yang ada di Sumedang produk-produk UMKM yang ada supaya bisa menuju Sumedang simpati, sejahtera masyarakatnya, kreatif ekonominya. Begitu kalau akademisi melihat 4P, product, price, place, promotion, kemudian kolaborasi Pentahelix antara akademisi, bisnis, komunitas, government dan media. Demikian, terima kasih. Baik.